Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa mahasiswi Prodi S1 Farmasi angkatan 2021 nggih. Termasuk mahasiswa baru, selamat datang di mata kuliah biologi dasar. Nah, ini adik-adik semua ini lulusannya berbagai macam ya dari SMA-nya. Ada SMA IPA, ada jurusan IPA? Ada? Ada Bu. farmasi? Ada, Bu. Ada. Selain IPA, farmasi ada, IPS, teknik gitu ada? Ada, Bu. Ada, oke. Selain jurusan non-farmasi atau non-IPA, nanti enggak apa-apa diikuti pelan-pelan ya, tapi dicatat dengan baik semua mahasiswa. Jadi perkuliahan ini di biologi dasar, kemarin kan praktikumnya sudah dijelaskan sama Bu Martina, kontrak kuliahnya, kontrak kuliah dari biologi dasar. Nah, untuk perkuliahannya harap on-cam semua, karena kita mencatat kehadiran mahasiswa, yang pertama adalah on-cam, kemudian yang kedua adalah aktif bertanya, yang ketiga nanti kalau saya ada pertanyaan bisa dijawab, sebutkan nama dan NIM. Gitu ya. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk materi pertemuan kedua, kemarin pertemuan satu sudah pendahuluan, kita pertemuan kedua tentang klasifikasi makhluk hidup bersama saya, Bu Aji, panggilan saya. Jadi di sini adik-adik sebelum ke mendalam mata kuliah biologi dasar, kita harus mengetahui dulu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi dalam makhluk hidup itu yang pertama ada klasifikasi 5 kingdom, kemudian yang kedua ada sistem takson, yang ketiga ada binomial nomenklatur. Nah, untuk penemu dari sistem klasifikasi 5 kingdom ini adalah Carolus Linnaeus. Nah, dari sistem klasifikasi ini itu ada ilmu dari cabang biologi namanya adalah taksonomi. Jadi taksonomi sendiri itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa klasifikasi itu? Jadi klasifikasi itu seperti pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Jadi kita kalau ada tugas misalkan coba diklasifikasikan tumbuhan kunir, jahe, sama temulawak. Dilihat dari persamaan cirinya dulu. Nah, kalau persamaan cirinya mungkin dilihat dari akarnya. Akarnya dari ketiga tumbuhan itu adalah akar apa? Misalkan akar serabut. Nah, berarti kan persamaan cirinya sama dari ketiga tanaman tersebut. Jadi diklasifikasikan berdasarkan persamaan, kemudian tempat hidup itu adalah habitat, habitatnya di mana, dan daerah penyebaran. Nah, tujuan dari klasifikasi itu yang pertama adalah kita mudah untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Jadi ada 4 tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Tapi yang paling utama kita itu dalam mengklasifikasikan dapat mudah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Nah, tahapan dari klasifikasi, jadi ada tahapan-tahapan atau langkahnya. Yang pertama adalah adik-adik di sini harus membuat ciri-ciri makhluk hidup
terlebih dahulu. Misalkan tadi kunyit, berarti kunyit tersebut adalah dibuat ciri-cirinya apa dari tumbuhan kunyit, kemudian pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, yang ketiga adalah pemberian nama takson. Nah, pemberian nama takson ini termasuk pemberian dari nama spesies. Misalkan dari kunyit tadi nama spesiesnya adalah Curcuma santoriza, misalkan seperti itu adalah pemberian nama takson. Nah, ini jenjang takson makhluk hidup. Takson itu adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Jadi di sini adik-adik misalkan ada tugas tentang tumbuhan, kemudian skripsinya tentang obat bahan alam, itu kan di tinjauan pustakanya, di dasar teorinya itu harus menjelaskan tanaman tersebut. Misalkan yang diteliti adalah tanaman kunyit, berarti kita harus menjelaskan klasifikasinya terlebih dahulu. Klasifikasinya itu mulai dari kingdom. Nah, jadi ini adalah kalau disingkat itu King Diva, cari orang paling ganteng sedunia. Jadi king ini adalah kingdomnya, divisi adalah divanya, kemudian ada kelas, ordo, family, genus, sama spesies. Jadi misalkan Curcuma santoriza tadi kunyit, berarti kingdomnya apa? Kingdomnya adalah plante. Kan ada kingdom itu ada 5 kingdom ya, ada kingdom protista, animalia, kemudian ada plante, dan lain-lain. Kemudian ada filum, filum ini adalah bagian atau keluarga besar dari kerajaan tersebut. Kelas ini kelas, ordo ini bangsa, famili suku, genus adalah marga, spesies adalah spesies. Jadi kalau genus ini misalkan saya beri contoh tadi Curcuma santoriza, berarti genusnya adalah Curcuma, spesiesnya adalah Curcuma santoriza. Nah, Curcuma itu spesies misalkan Curcuma santoriza, Curcuma itu adalah menunjukkan kata genus. Jadi awal kata spesies itu adalah menunjukkan kata genus. Genus sama awal kata spesies itu harus sama. Misalkan beda ya, apakah kalau beda itu salah, Bu? Iya, jadi harus sama antara genus sama awal kata spesies. Berarti genusnya adalah Curcuma, spesiesnya adalah Curcuma. Curcuma ini adalah kata penunjuk dari genus, kemudian santoriza itu adalah kata penunjuk dari spesies. Jadi spesies itu terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata Curcuma santoriza itu adalah tata nama dari binomial nomenklatur. Nah, ini adalah bagan kalau kita klasifikasikan. Jadi semakin banyak ciri-cirinya. Misalkan ini kan paling atas kingdom, jadi kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies, sama ras. Semakin banyak ciri-ciri yang kita temukan, maka semakin dipersempit untuk nama spesiesnya. Nah, kalau jumlah anggota taksonnya makin banyak, berarti kita harus mempunyai dari kingdomnya ini adalah yang paling utama. Seperti itu. Nah, ini adalah yang saya contohkan tadi, aturan penulisan binomial nomenklatur. Jadi binomial nomenklatur itu adalah tata nama ilmiah dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Binomial kan 2, berarti dia adalah terdiri dari 2 kata. Nah, seperti ini contohnya tadi ada nama spesiesnya misalkan Oryza sativa. Oryza sativa ini adalah itu ya padi. Berarti Oryza itu dia adalah nama genus, kalau sativa itu adalah penunjuk spesies. Nah, Bu, misalkan ini kalau ditulis di buku tulis nama spesiesnya bagaimana? Kalau ditulis di buku tulis wajib di garis bawah terputus. Nah, baru kalau diketik di laptop atau komputer, nama spesies ini adalah harus italik, jadi miring. Nah, baru kalau ditulis di buku tulis, misalkan ada kuis, itu harus di garis bawah. Nah, kata awal dari genus ini adalah huruf besar, kemudian kata awal dari spesies diikuti adalah huruf kecil.
Nah, kalau huruf besar gini Bu, apakah salah? Juga salah. Jadi penulisan binomial nomenklatur itu yang pertama cirinya itu terdiri dari 2 kata. Tidak boleh 1 kata. Misalkan Oriza, tidak boleh. Jadi harus terdiri dari 2 kata. Oriza Sativa. Kemudian Oriza Sativa untuk penunjuk pertama ini adalah nama genus, penunjuk kedua ini adalah nama spesies. Nah, kemudian kalau ditulis ditulis buku tulis itu adalah di garis bawah terputus. Kemudian kalau diketik itu adalah italik. Nah, ini sudah pada teks dengan huruf tegak, huruf Latin, nama ilmiah ditulis dengan huruf miring dan sebaliknya. Pada teks tulisan tangan, nama ilmiah ini diberi garis bawah yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Nah, kalau ditulis di buku tulis ini adalah seperti ini contohnya, di garis bawah terputus, kemudian kalau diketik itu adalah italik. Nah, kenapa sih dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu kita menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa Latin? Jadi adik-adik di sini kan biologi dasar ini mata kuliah pendukung ya. Jadi dalam semester 1 nanti kalau sudah merujuk ke botani farmasi, farmakognosi, itu harus mulai menghafal nama-nama ilmiah tumbuhan. Nah, nama-nama ilmiah tumbuhan itu kenapa menggunakan bahasa Latin? Kok enggak nama lokal, misalkan Oriza Sativa, kok seperti itu menggunakan nama Latin? Karena dari sini tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Karena tidak ada makhluk hidup yang sama persis atau sama dalam pengklasifikasiannya. Karena kan kalau menggunakan nama lokal, setiap daerah itu kadang beda-beda ya. Misalkan di sini adalah pisang di bahasa Surabayanya Jawa Timur, tetapi di bahasa Sundanya Jawa Barat pisang itu bukan gedang ya, tapi di sana itu mangga. Nah, berarti kan tiap nama daerah itu adalah beda-beda dalam penulisan nama lokalnya. Jadi di sini diusahakan nama ilmiah atau nama Latin itu dihafalkan atau dimengerti mulai saat ini supaya nanti pada mata kuliah yang lainnya, misalkan di mata kuliah botani, farmakognos ya itu semua menggunakan nama Latin. Nah, ini adalah nama ilmiah itu jarang berubah. Nama ilmiah ditulis dalam bahasa yang sama di seluruh dunia. Nah, ini macam-macam kingdom yang tadi saya jelaskan, bahwa kingdom itu menurut Whittaker itu ada 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom plante, dia adalah tumbuhan. Kemudian ada kingdom animalia, kingdom fungi, kingdom monera, sama kingdom protista. Jadi ada 5 kingdom. Nah, kalau pada tumbuhan berarti dia adalah termasuk kingdom plante. Nah, kalau pada hewan dia adalah kingdom animalia. Fungi ini adalah jamur. Kemudian protista ini adalah hewan uniseluler atau bersel satu. Kemudian kalau monera ini adalah seperti bakteri. Nah, ini dikemukakan. Ya, sebentar. Nah, ini adalah 5 kingdom tadi. Jadi kingdom monera itu cirinya adalah prokaryotik, contohnya adalah bakteri. Kalau kingdom protista cirinya adalah uniseluler atau multiseluler. Jadi bersel satu dan bersel banyak. Eukaryotik itu contohnya adalah juga pada tumbuhan. Protista ini contohnya adalah pada amuba, kemudian bisa pada protozoa, bisa juga pada paramecium. Itu adalah termasuk kingdom dari protista. Kemudian kalau kingdom fungi juga seperti itu, dia adalah cirinya eukaryotik. Heterotrof ini tidak bisa buat makanan sendiri dan tidak berklorofil.
Nah, kingdom Plantae ini adalah cirinya uniseluler atau multiseluler, eukariotik, dan autotrof. Jadi heterotrof sama autotrof ini lawan katanya ya. Kalau autotrof ini bisa membuat makanan sendiri, kalau heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau kingdom Animalia cirinya adalah multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Nah, ini perbedaan dari 5 kingdom nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau pada Monera tadi cara memperoleh makanannya dia adalah menyerap makanan. Beberapa ada yang melakukan fotosintesis. Jadi bisa juga dengan cara autotrof dan heterotrof. Protista juga seperti itu. Fungi ini heterotrof, Plantae ini adalah autotrof, Animalia heterotrof. Nah, ini contohnya kalau Monera tadi adalah bakteri, Protista ini adalah protozoa, fungi ini adalah jamur, Plantae ini adalah lumut, kemudian bisa tumbuh-tumbuhan berbiji, paku-pakuan, dan lain. Kalau Animalia ini adalah semua hewan. Nah, ini tadi, Bu, ini perbedaannya itu apa sih uniseluler sama multiseluler? Kemudian prokariotik sama eukariotik. Nah, tadi kan di Plantae dia adalah termasuk eukariotik ya, sama multiseluler. Jadi kalau multiseluler itu jelas dia adalah eukariotik, kalau uniseluler dia adalah jelas dia adalah prokariotik karena dia adalah gandengannya. Nah, uniseluler di sini adalah bersel satu, kalau multiseluler di sini adalah bersel banyak, dan diklarifikasikan sebagai prokariotik, dan kalau multiseluler diklarifikasikan sebagai eukariotik, bersifat kompleks dan bersifat tidak kompleks pada multiseluler, tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa kok tidak dapat berdiri sendiri? Karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri tadi. Nah, kalau multiseluler dapat berdiri sendiri karena bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, perbedaan antara prokariotik sama eukariotik, kalau prokariotik dia itu tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti, dan prokariotik itu tidak memiliki batas khusus antar organel sel, jadi susah dibedakan bagian-bagiannya. Kemudian kalau eukariotik di sini adalah memiliki batas khusus antar organel sel. Nah, ini tadi contohnya ya, uniseluler itu ada amoeba, kemudian ada paramecium sama euglena. Ini adalah termasuk uniseluler bersel satu yang tergolong dari prokariotik. Nah, amoeba ini adalah bentuknya amoeboid. Pergerakannya juga menggunakan amoeboid. Kalau paramecium di sini adalah bentuknya seperti sandal ya. Kemudian alat geraknya adalah menggunakan silia. Ini silianya rambut halus di tepi membrannya. Nah, kemudian kalau euglena dia juga berbentuk amoeboid, tapi dia alat geraknya menggunakan apa ini? Alat geraknya adalah menggunakan flagela. Kalau multiseluler tadi contohnya adalah tumbuhan ya, tumbuhan paku-pakuan, alga dan lain-lain, karena dia adalah bisa membuat makanan sendiri. Kalau di ini tadi kan uniseluler gandengannya prokariotik. Ini adalah gambar dari bakteri. Bakteri tadi termasuk kingdom Monera ya. Bakteri itu ada alat geraknya, dia juga bernama flagella. Di sini organel selnya tadi kan tidak memiliki batas khusus. Jadi di sini ada membran sel. Nah, membran sel ini, kemudian ada dinding sel untuk melindungi sel, kemudian ada kapsul, dan di dalam di permukaan tubuh bakteri ini ada pili. Nah, kalau sel eukariotik itu adalah dia termasuk tumbuhan, sel tumbuhan. Bisa bagian-bagiannya itu ada plastida, kemudian ada mitokondria, ada sitoplasma, ribosom, dan lain-lain. Nah, ini adalah organel sel yang kita pelajari pertemuan minggu depan lebih detailnya. Ini tingkat organisme kehidupan dalam
mencapai ke organisme. Jadi tingkat organisme kehidupan itu mulai dari sel. Sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian dari sel kita menuju ke jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Kumpulan dari beberapa sel ini contoh jaringannya apa di dalam tubuh manusia? Secara utama ada jaringan epitel, ikat, otot, sama syaraf. Dari jaringan tersebut kita masuk ke organ. Organ ini kan seperti yang ada dalam tubuh kita ya, ada organ paru-paru, lambung, kemudian usus, dan lain-lain. Dari organ kemudian menuju ke sistem organ. Jadi sistem organ ini adalah gabungan semua dari organ. Misalkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, itu adalah serangkaian dari sistem pencernaan. Nah, sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ yang membentuk fungsi yang sama. Nah, dari sistem organ kita lanjut ke organisme. Organisme ini bisa contohnya adalah manusia sama hewan. Jadi kumpulan beberapa dari sistem organ yang saling berhubungan dan bekerja sama. Nah, ini adalah hewannya namanya mencit. Jadi mencit ini biasanya digunakan untuk penelitian mata kuliah farmakologi. Jadi menggunakan hewan coba dulu sebelum obatnya itu diberikan ke pasien. Jadi diuji cobakan dulu di hewan coba. Hewan coba itu ada jenis banyak macamnya. Ada mencit, kelinci. Lah nanti adik-adik praktikum biologi dasar, akhir praktikum, enggak ada praktikumnya ya biologi dasar ini, hanya teori. Nanti waktu farmakologi biasanya kita membedah mencit ini. Jadi kita mengetahui organ-organ yang di dalam mencit ini. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan dari sini klasifikasi makhluk hidup? Monggo. Ini hanya sedikit materinya karena pengantar. Sudah jelas apa belum? Sudah? Tadi yang dimaksud dengan klasifikasi tadi apa, adik-adik? Bisa di namanya siapa saya catat. Izin menjawab, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yeka Kafitila Rosida dengan NIM 2102020027. Izin menjawab, Bu. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Oke, betul. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari klasifikasi kita kan ada binomial nomenklatur tadi ya, taksonnya mulai dari kingdom sampai spesies, taksonominya. Urutannya bagaimana? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Monggo, salah satu ya. Ya. Saya Marcelinda, Bu. Uh-huh. NIM 210202000060. Urutan takson yaitu kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke, jadi kalau disingkat itu, kalau sistem taksonomi, king, diva, cari orang paling ganteng sedunia. Jadi nanti ini adalah rumus kalian dalam menggunakan sistem takson dimanapun kalian berada di mata kuliah apapun. Nah, kalau kalian misalkan mencari ya, Bu, kalau mencari di Wikipedia itu apakah boleh? Enggak boleh. Jadi kalau mencari sesuatu, klasifikasi itu bisa dari buku atau jurnal. Nah, biasanya itu ada subkelas, kemudian ada subordo, itu enggak perlu ditulis. Jadi yang perlu ditulis itu hanya yang utama saja. Jadi mulai dari kingdom, king,
diva, divisi atau filum, cari ini adalah kelas, orang, ordo, faling, famili, ganteng, genus, kemudian sedunia adalah spesies. Nah, itu adalah rumus kalian dalam menghafalkan atau memahami dari sistem takson. Selanjutnya, kalau sudah ke sistem takson, ada binomial nomenklatur ya tadi. Nah, binomial nomenklatur mungkin adik-adik bisa memberikan contoh nama spesies dari tumbuhan yang adik-adik tahu itu apa? Mohon izin menjawab, Ibu. Perkenalkan, nama saya Herta Media Nurhalita dengan NIM 21020200017. Silakan. Salah satu contohnya adalah Oryza sativa itu sendiri padi. Oryza sativa, kemudian cara penulisannya bagaimana Mbak dalam tata nama binomial ini? Untuk aturan penulisan tata nama binomial pada teks saat kita mengetik itu untuk namanya harus di italik atau dimiringkan. Untuk jika kita menulis tangan diberi garis bawah yang terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Kemudian dari sudah paham ya untuk tata nama spesies ini perlu dipahami terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah menunjukkan genus, kata kedua adalah menunjukkan spesies. Nah, dalam penulisannya jika diketik dipakai laptop adalah italik, kemudian dalam ditulis tangan dia adalah garis bawah terputus. Oke, selanjutnya yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah kingdom. Tadi 5 kingdom itu ada apa saja? Disebutkan. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Mbak Salsabila ya. Saya Salsabila Diati Nur Aini, NIM 21020200005. Macam-macam kingdom yaitu plante, tumbuhan, animanion, hewan, fungi, jamur, monera, bakteri, protista, bersel 1. Oke, jadi kingdom itu ada kingdom plante, animalia, monera, sama protista. Yang terakhir adalah kingdom fungi. Oke, apakah ciri-ciri dari kingdom plante ini? Ada yang bisa menjawab? Kingdom plante. Plante itu tumbuhan. Berarti kalau tumbuhan kan bisa membuat makanan sendiri ya melalui fotosintesis. Nah, itu dijelaskan ciri-cirinya bagaimana? Mohon maaf izin menjawab. Oke. Ciri-cirinya yaitu uniseluler atau multiseluler. Oke, jadi kalau kingdom plante itu yang pertama dia termasuk uniseluler atau multiseluler, kemudian yang kedua adalah heterotrof atau autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Oke. Kalau perbedaan uniseluler sama multiseluler tadi apa? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Mafiro, NIM 21020200004. Perbedaan uniseluler sama multiseluler itu, kalau uniseluler tuh bersel 1, kalau multiseluler tuh bersel 2. Terus kalau uniseluler itu diklasifikasikan sebagai prokariotik, sedangkan multiseluler itu diklasifikasikan sebagai eukariotik. Terus uniseluler itu bersifat kompleks, sedangkan multiseluler itu bersifat tidak kompleks. Dan yang terakhir, uniseluler itu tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan multiseluler dapat berdiri sendiri. Terima kasih, jawabannya betul. Yang dijawab tadi. Oke. Kalau sudah, ini kan insya Allah sudah paham semua, nanti PPT-nya bisa dibaca lagi. Untuk minggu depan kita ke struktur organel ya, organel sel tumbuhan maupun sel hewan. Nanti bisa dibaca
di internet apa sel tumbuhan, bagian-bagian organelnya, sel hewan itu apa, bagian-bagian organelnya. Nanti sebelum kita perkuliahan saya ada tanya jawab mungkin 2 soal atau 3 soal sebelum saya jelaskan. Jadi adik-adik di sini belajar terlebih dahulu, nanti habis ini saya kirim materinya pertemuan kedua supaya bisa membaca dalam waktu seminggu. Oke. Sekian, saya tutup dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Dan ini mahasiswanya sudah gabung 42 sama saya berarti 41. Nanti rekamannya ini saya kirim juga di PC, nanti bisa dibuat belajar juga. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan waktu untuk mengganti jadwal yang kemarin. Habis ini saya kirim untuk presensinya karena sudah bisa, saya atur dulu, nanti harap absen ya, jangan sampai telat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.